inilah dia untuk drafting pace dari match ketiga game. Yang pertama dari best of 3 series. Oh, wow. Kemenangan ke arah siapa untuk game pertama akan ditentukan juga dari drafting pace-nya. Dengan Fanny yang langsung dihilangkan dari tim Famos. Dan juga Glue ya itu ya. Ya, Yep. Menarik. Nah, bicara soal glue nih lagi naik juga di M-Series ya. Karena bisa pegangin buat hero-hero yang range-nya deket, melee hero juga nih sering banget terpegang dengan glue. Dan sangat sulit nih untuk bisa langsung menumbangkan glue dengan instant. Butuh hero yang spesifik, mungkin seperti Faramis atau dengan Vexana juga. Tapi no Bruno. No Bruno for today. Ya sesuai dengan yang udah di-mention ya, Bruno Granger. Apakah salah 2 dari situ absen? Tapi ya dengan adanya Bruno di ban harusnya udah nggak ada absen. Variable banningnya sekarang udah luas banget. Tapi kalau ngomongin RRQ ternyata masih tetap respect ya sama power assassin ya, karakter dari sosok Chibi itu sendiri. Ya. Emang susah ya, apalagi kalau misalnya dia mau nge-enable mid laner-nya. Soalnya mid laner tuh prime targetnya Hayabusa sendiri, jadi kalau misalnya Rince-nya mau bermain dengan lebih mudah, ban aja assassin-assassin yang benar-benar nyusahin gini di early game apalagi. Kalau misalnya langsung udah dapat level 4, Hayabusa itu potential kill threat-nya tinggi banget. Kalau aku ngelihatnya bahwa dengan gak adanya Hayabusa, sepertinya mereka akan menukarkan Jushin sih untuk di pick pertama dari Famos gitu ya. Karena sejauh ini aku belum ngeliat adanya Jushin juga di fase banning, dan sepertinya RRQ Hoshi mempersiapkan sesuatu apabila Jushin itu juga terlepas nih nanti ke tangan dari tim Famos. Ya, sebenarnya ada 2 pick and ban ya yang paling sering masuk ke dalam ban list. Oke. Jushin Hilda nih, yang berarti Hildanya ini bisa terlepas sekarang kalau Jushinnya di ban dengan RRQ Hoshi. Karena cukup riskan sih melepaskan Jushin ya dengan penggunaan dari hero-hero yang fighter, tank, jungler kayak seperti Alpha, Suyo ini masih bisa diangkat dengan Jushin juga. Dan kemungkinan besar juga Suyo ini bisa diambil dan Hildanya yang di ban, Jushinnya yang diberikan bait untuk Famos. Itu yang tadi aku bahas. Biar gak ada combo. Bener, itu yang tadi aku bahas ya. Dengan gak adanya Hayabusa, kemungkinan mereka akan melakukan trade ke arah Jushin. Yang ini sebenarnya udah enak banget loh untuk digunakan oleh tim Famos. Karena ya lagi-lagi gak ada Hayabusa yang bisa masuk ke lini belakang. Tapi ternyata mereka memilih ke arah Suyo. Jushinnya masih belum jadi pilihan untuk tim Famos. Mereka nggak terperangkap nih, Om. Ya, kalau yang ngelihat memang permainan Suyo-nya Chibi juga dia kuat banget sih. Yang terakhir dia gendong-gendong ya di game kedua. Waktu mereka lolos nih ya ke babak KO stage-nya. Dan Suyo memang salah satu typically fighter jungler yang cukup fleksibel lah. Kayak bisa dibilang dia punya region life sendiri. Dia juga bisa escape cukup mudah dengan evil queller yang di tap. Terus juga bahkan dia punya stun kan nantinya dengan blade surge yang di hold gitu loh. Jadi banyak pola permainan yang bisa dilakukan oleh Suyo dan juga range dia untuk kabur ini itu panjang banget. Oh, ini pilihannya Upin ya langsung ya. Cuman kombinasinya ada di Gatot Kaca nih untuk mainin karya. Kalau kita ngomongin Gatot Kaca kan sebenarnya miss or hit juga nggak sih Om dan yang lainnya? Kalau Gatot Kaca dia tanky banget dan Gatot Kaca ini adalah salah satu hero juga nih yang suka mengubah kalkulasi kita. Apalagi dengan Gatot Kaca Revitalize ya. Ya. Kayak ini udah pasti tumbang nih, nggak jadi ternyata karena adanya regen dan juga pasif yang dimiliki dengan Gatot Kaca dan di belakangnya disupport dengan Jushin kan. Yep. Yang berarti kalau mau buka combo Cecilion Carmilla sekarang adalah waktunya untuk Famos. Possible ya ini ya, karena emang tim Stick juga ini bisa jadi ancaman yang bisa membuat Gatotnya juga agak sedikit tricky, tapi ternyata Chow yang tadi emang sempat dibahas juga ya, di-mention juga nih oleh Om Wawa yang bisa dibilang nih juga signature nggak sih Om Chow? Nih Famos yang kayaknya siap dengan RRQ Hoshi, mereka bakal main pick off karena lebih menyangka kalau RRQ Hoshi bisa memainkan Link atau Assassin apapun juga. Yang menarik adalah selama perjalanan mereka di M-Series, by data ini Setsujin masih belum terlihat nih ya untuk memainkan hero-hero assassinnya gitu ya. Dan kemungkinan memang dengan adanya Jushin yang diambil, Fredrin bisa muncul. Tapi ya Granger terlebih dahulu yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Tapi masalahnya ini Granger-nya bukan pasti Granger Gold ya. Nah. Ini Susujin, ini Granger-nya masih flex, jadi Cascade atau RRQ masih punya potensial eksplorasi yang besar lah di draft ini, di second phase. Kita bakal lihat apakah mereka bakal lebih memilih untuk main kiting dengan Granger jungle-nya, ataupun nanti main poke dikit-dikit dengan Gold Granger-nya. Menarik tuh ya, karena lagi-lagi ya, di tangan RRQ Hoshi, Granger ini bisa jadi flexible pick. Karena jujur untuk tim lain belum ada yang membawakan juga nih untuk jungler Granger harusnya. Ya, karena jungler Granger banyak yang bilang juga kan cari stacknya lama ya. Iya. Tapi biasanya dia bisa bantu tengah, bantu mid misalnya buat clear, tapi stacknya tetap masuk ke Granger. Tanpa mengurangi mungkin penghasilan nih dari mid laner. Tapi lawannya Chow ini ya, jadi mungkin bakal lebih ke arah Gold Granger daripada Jungle Granger. Dan mungkin sepertinya Sorn pun juga gak masalah kalau misalnya Susujin at the end bakal pakai Granger-nya. Dia malah, let's go. Ini tricky banget sih emangnya dari segi draft yang dibawa oleh kedua belah tim. Cuman menariknya kalau kita ngomongin band yang selanjutnya RRQ, mereka memilih untuk coba untuk nutup karya probabilitas Irithel yang emang lumayan
hype dan juga masuk ke bagian dari pick sih sebetulnya. Ya, dan satu lagi sih Kari kah dari net yang sudah dibawakan juga, karena kayak tim lain nggak mau bawa Kari. Tapi Famos adalah tim yang suka juga dengan Kari, melihat ada Gatot Kaca di sana bisa langsung di meltdown dengan Kari ya, menginjak ke late gamenya. Di depannya bakal dengan Chow dan juga Valentina. Ini adalah dua hero yang bisa masuk ke jungle musuh di early game, bisa memberikan pressure dengan spam skill mereka. Dan satu pilihan hero lagi kalau menurut aku, One juga bisa jadi pilihan yang baik untuk Famos sih. Karena ya mereka udah bawa pick off, ada Chow di sana, dan dengan potensi Fredwin pun masih bisa muncul dari Araki Hoshi, dan apalagi One head to head dengan Granger memang ya agak sedikit tricky juga nih, karena sama seperti Iritel dia bisa sambil bergerak ketika memberikan basic attack-nya. Menurut aku jadi pilihan yang bisa juga diambil oleh Araki sebagai banning claim mereka sih. One ya, kalau mereka mau coba untuk target banningnya ya. Karena memang kalau ngomongin dari sisi net juga poros ya untuk teman-teman dari tim Famos. Dan kerap kali jadi kunci ya, karena memang triangle-nya, 3-man move dari Famos ini juga kerap kali bikin gold lane-nya fat. Dan ya target ban kah yang akan dipilih oleh Cascute untuk RRQ Hoshi, tapi ternyata high loss kedua. Wow, high loss, Mas Benning. Dan yang tadi aku bahas ya, One ini juga adalah combo hero yang dibawakan oleh RRQ. Pada saat pertemuan mereka ketika berhadapan dengan Keep Base Gaming dan juga Twisted Mind, di mana Suyo, Chow, dan juga One ini 100% di dua game yang mereka bawakan juga. Dan ini bisa jadi pilihan untuk Famos loh, menggunakan strategi yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Wow, sedalam itu berarti mereka ya kalau udah copycat ya. Tapi bisa sih karena memang range dari One juga, dan itu kan hero momentum ya. Ya, Kalau buat One ada satu tim fight bisa naik ke atas dengan crossbow of tank, wah itu tim fightnya pasti kebalik juga. Cuman ya mereka masih butuh satu lagi badan mungkin ya, karena badan-badan udah mulai habis nih kelihatannya. Hello sih udah, terus juga Gatot Kaca yang diambil. Kan Matilda juga di ban nih sekarang nih. Berarti siapa yang tersisa berarti kalau buat badan ya? Teresa, Khalid. Ya, Khalid ada. Ruby, wow. Iya, bagus juga sih. Apalagi lawan Suyo dan juga Chow bisa menghentikan engage dari Chow-nya sendiri, bisa cancel Way of the Dragon dengan Dothraki Wolf King-nya. Dan ini juga merupakan power pick dari Idok ya. Bahkan di Day 1 FIPL Indonesia Season 14 dari rookie ini sendiri dia langsung dapat MVP kalau nggak salah dengan Ruby-nya. Jadi bener-bener Cascute tahu playernya mau apa dan strength-nya di mana. ya, tapi memang Damage-nya tapi masih agak lacking ya. betul, dan juga menggunakan Ruby di depan dari Valentina. Ini yang bisa nanti dimaksimalkan juga oleh Valentina nih. Takutnya ya, karena memang kalau kita head to head kan Valentina berhadapan dengan Jushin atau bedanya di PS gitu. I'm offended, ini bisa jadi game changer buat teman-teman dari Famos. Dan ternyata Khalid yang diamankan oleh Famos beserta dengan Khalidnya nih. Yep. Dan ini kemungkinan besar Smooth yang akan menggunakan Khalidnya ya. Yep. Karena ya Chow di tangan Sorn udah jadi signature hero juga untuk dia. Benar, meskipun bisa di flash ya. Oke. Dan ya memang mereka butuh satu badan lagi, udah habis semuanya. Yang ditersima yang terakhir ya ada Khalid yang bisa memperpanjang waktu lagi nih untuk membuat lini belakangnya bekerja seperti Valentina dan juga Harit. Jadi untuk di early game-nya kita bisa bilang ini cukup komplit sebenarnya bagi Famos. Mereka punya Suyo yang bisa langsung team fight engagement. Terus juga masih ada lagi untuk set upper mereka sudah punya Chow-nya. Dan ini tinggal flex-nya nih, apakah Granger-nya flex atau memang benar di gold sekarang? Kalau misalnya mereka butuh jungle, masih ada Alpha, mungkin Fredrin. masih kurang sih, apalagi kalau misalnya lawan Chow. Tapi kalau misalnya Fredrin tuh mereka mau Link Oke. Oh ya, sampai Angela ya. Jadi berani sih ini. terlalu berani menurutku sih. Chow dan Khalid. Chow ya betul. Itu yang kita mention tadi, kayak Famos mereka udah siap. Dari pick kedua, pick ketiga mereka. Langsung. Oke. Dan memang itu pilihan yang sangat luar biasa, dan kita akan segera menyaksikan keseruan di game pertama. Sopa Pulung Aul, silakan. Yep, terima kasih our panelists ya atas penjelasan yang memang sudah diberikan, dan ini dia match ketiga kita di hari ini, dan match pertama untuk tim Indonesia kita dari regional kita juga ya. RRQ Hoshi akan seperti apa lagi hasilnya? Mungkin doa sudah kita panjatkan, dukungan sudah kita berikan, dan mudah-mudahan ada hasil baik yang bisa didapatkan. Benar, dan pastinya ini adalah match yang dimana upper bracket ya. Yap. Jadi kalah tidak akan tereliminasi, Betul. tapi ini bisa dikatakan adalah match antar runner up. Betul. Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini dia untuk di best of 3 series game yang pertama. Link yang muncul kembali untuk Sud Sujin, yang dimana kita udah ngelihat Link ini udah lumayan hilang ya dari meta yang terupdate juga. Yep.
Nih, boleh ya teman-teman yang ada di kolom komen. Coba love orange-nya langsung dibanjirin dulu ya. Ide. Kita mau lihat seramai apa nih. Tapi Flicker sudah terlihat di awal-awal. Ya, ternyata yang ramai bukan di kolom komentar. Apa tuh? Di river tengah juga udah rame banget. Di baku hantam antar minion juga. Dan kalian harus beramai-ramai pastinya untuk dapetin M6 Pass yang sudah hadir. Aku udah dapet nih skin cloud-nya. Wah, saya mah sudah dapat. Mau sombong tapi nggak enak. Satu lagi 150. Kenapa? Aku salah sombong guys. Tapi sekarang pertempurannya Rins. Hampir saja ada Flicker yang tercipta dan Rins menjadi korban tapi langsung dibalaskan. Satu untuk satu mid laner. Yap, pertukaran terjadi ya. Resource spell-nya juga udah kepake. Sementara kalau ngeliat di arah EXP yang memang udah aktif banget juga bantuin Power King di arah tengah. Ya ini membuat akhirnya adanya pertukaran nyawa menjadi hal yang netral aja nih. Belum ada keunggulan yang bisa terlalu diamankan oleh masing-masing tim. Sembari juga kita akan menunggu nantinya untuk turtle yang pertama. Biasanya tuh udah jadi perbedaan yang signifikan tuh. Oke, tapi kasih tahu dok ya bagaimana cara menjaga di area mid dok. Sikat le. Nah, Ini le aing ini semua ini. Lah gabung itu ya semua. iya Le gimana? aing. Collab gitu gimana? Itu wah rame tuh ya. Tapi kalau ngeliat dari Ruby juga sih sebenarnya ya. Kemarin udah sempat dimunculkan waktu di fase sebelumnya juga untuk Idok Yap. yang ini on point banget tuh dipakai untuk lawan Joy dan sekarang akan megang juga nih untuk bagaimana adanya 5 hero melee range bisa dikatakan juga untuk sekarang dari tim Famos. Apalagi dengan sisi power dari setiap skill yang dikeluarkan dengan cooldown yang cepat itu yang dimanfaatkan terus-terusan juga pastinya untuk Idok jangan lupakan Rins ini hero powernya Yap. Jusin yang bahkan banyak banget melakukan outplay gameplay agresif Crimson Beacon tiba-tiba ke depan Ya, tiba-tiba di samping. Flicker ofensif lah yang lebih sering kita lihat dari Rins itu sendiri. Tapi Rins sekarang di area mid cukup santai. Idok selalu menjaga. Ada duet yang dilakukan di area mid. Sementara sekarang Dairennya sudah mulai mendekat ke area Turtle. Dan Rins ada di area belakang. Idok ya. Sementara Suzuki melihat dari kejauhan apa terobosan dia langsung dikeluarkan begitu saya Turtle-nya sekarang langsung terlihat dengan begitu jelasnya siapa yang akan mendapatkan arah Turtle tersebut. Tapi ternyata Famoslah Chibi berhasil mendapatkan aja sekarang Chibi menjadi korban dan dua player menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di tempat yang berbeda ada MU yang dikeluarkan dan benar-benar Crimson Beacon yang terlihat juga. Tapi di bagian bawah satu terakhirnya Zorn. Itu dia recall yang sudah dikeluarkan oleh Le Dairen. Ya dia Rico di depan King of Recall dari Malaysia ya, Ya. Zorn. Tapi balik lagi kalau ngeliat dari turtle-nya memang diikhlaskan, tapi sekarang Nets masih coba untuk maju lagi dengan zaman Force, namun terlalu jauh dari jangkauannya juga. Scalar punya range yang cukup jauh dan sekarang Araki Hoshi mereka punya dapetin 3 poin kill. Ya. Tambahan lagi tadi di team fight turtle memang Chibi dapat turtle tapi dibayar dengan 2 poin kill nggak buat dari Dan Araki Chibi juga Hoshi. hilang kan? Itu jadi langsung dibayar secara tunai. Untung tapi barusan Untung. dapat 3 poin kill kayak begitu, dapat 2 poin kill juga. Tapi di bagian tengah, Idok akankah melakukan sebuah inisiasi di mana untuk pergerakan Son sendiri masih gagal bisa berapa ke arah Rins. Terus Sinari terus mau pergi ke arah mana Son, sedikit lagi tersisa dan Idok mulai mendekat pula. Ya diterangin ya semuanya. Tapi dengan Zorn yang lumayan susah nih sekarang ya melakukan adanya zoning out dan screening juga. Sebanyak dari Rins yang bisa buka vision. Dan kalau ngelihat dari Warlordnya ya tetap menjaga pastinya teritori dirinya di arah tengah. Di arah bottom lane memang sama-sama ini adalah 2 tipikal initiator. Jadi kita bakal ngelihat harusnya EXP yang akan aktif join the fight. Oke. Sementara dari Warlord masih stay di area mid. Aha. Di atas sendiri akan bertemu langsung dengan Zorn. Tapi Rinsnya masih berhasil dilindungi oleh Idok dengan begitu baiknya. Donor Walking tadi langsung dikeluarkan. Tapi sekarang The Wave Dragon masuk langsung dalam dari Idok. Idok yang sedikit lebih tersisa. Idok yang masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Di mana Idok ya selamat dan backupan satu persatu pemain dari RRQ luar biasa. Skylar langsung ngejagain. Wow, itu dia. Idok yang selamat dengan Skylar juga yang muncul. Ngebuat dari apa yang dilakukan sama tim Famos ini tidak menghasilkan sesuatu. Betul. Hanya nge-trigger aja mungkin dari beberapa resource-nya juga. Dan kontes di area turtle yang kedua ini akan menjadi momentum juga harusnya untuk Araki Hoshi. Mereka punya modal. Mereka punya sedikit keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Iya. Itu tadi Arinnya Idok yang ditendang kan. Penyok dikit tuh Arinnya. Penyok dikit nggak ngaruh, gas lagi ke area turtle. Akan seperti apa lagi karena Dairen sudah pasang badan. Dairen sudah akan langsung ngerazia. Siapapun yang ada di bagian depan akan langsung dihajar juga. Sementara sekarang Son yang menendang tadi ke arah dari Idok kembali dan arah Revitalize yang memang sudah langsung dibuka. Pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya berhasil dapatkan oleh Chibi. Namun untuk sekarang Chibi-nya langsung beragangnya untuk kedua kalian. Ke depan berbeda. Son-nya berhasil kabur karena sudah tidak kuat lagi. Namun Smooth tertangkap basah. Ada 3 player yang akan langsung bersiap untuk bisa menghajar ke arah dari Smooth itu sendiri. Lagi yang satu kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Smooth
masih selamat. Wow, dan bisa dikatakan untuk pertukaran yang dilakukan sama RRQ ini masih belum berhasil ya. Turtle lagi-lagi didapetin sama Chibi. Oke, Chibinya memang tumbang. Tapi hanya ada satu aja poin kill yang bisa ditabung sama RRQ. Sementara Nets-nya ini free banget untuk dapetin turret di Yeah. bottom lane. Walaupun sekarang udah di mirror. Nah, ini langsung dibalaskan lagi nih Farah. Nah, ditarik dulu dong. Ada satu Emma Vended selesai dikeroyok habis-habisan dan di tengah Rin sendirian aman. Aman. Dari sini tipikal cowok mandiri ya. Dibiarkan sendirian. Iya. Terus aman juga. Sementara ini belum ada poin death yang ditambah lagi ya untuk Rins yang memang dari tadi terlihat menjaga teritorinya juga. Iya. Dan RRQ mereka udah harus mulai concern nih terhadap power dari Nets. Kita tahu bagaimana Nets ini juga dari tadi free banget loh. Aman Oh, banget dia, turret. nabung terus dia. Mhm. Pokoknya kalau emang mau jadi mid laner mandiri, jungler mandiri, biasain banyakin ngekos lah. Coba. Kenapa? Ya kan, itu udah biasa mandiri, berarti iya. kalau ngekos kan. Nah, ntar kalau main mandiri sendiri. Gitu. Dibiarkan ya. Bentar dari segi itemization juga udah kelihatan ya bagaimana. Terselip satu buah Sky Piercers untuk Skylar. Setelah adanya Hunter Strike yang dimiliki juga. Yap. Nah, udah harusnya poin-poin killnya ditabung lagi ya untuk nambahin dari stack demi stacknya juga. Sementara Netsnya udah punya Starlium dan menuju ke arah Feeder of Heaven. Glowing One menjadi item pilihan untuk Warlord ya. Dan sama sebenarnya untuk Rinsnya juga udah punya Glowing One, tapi ada Jem nih yang memang typically belum dijadiin untuk ke Clock of Destiny-nya juga. Yep. Jadi modal dulu aja sementara dengan Glowing One yang dibutuhkan juga nih untuk menanggulangi adanya absolute damage yang begitu mengerikan dari Nets nantinya. Oke. Smooth akan menjadi orang terdepan untuk mencari informasi dulu, tapi Sutsujin sekarang punya Hasklaw, lebih enak di dalam team fight. Dan juga Idok di bagian tengah, 4 player ngejagain area mid. Harus ya, karena penting banget untuk outer middle turret yang fatal pastinya kalau misalkan hancur. Dan turtle yang ketiga sekarang sudah terlihat. Akankah ada perfect turtle atau dipatahin nih? Ya. Dengan adanya pemain-pemain dari RRQ. Wehe, yang offended ya. Dimana ada satu lagi Purify yang sudah dikeluarkan oleh Nets. Ada The Way of Dragon. Tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Coba lihat Idok yang maju ke arah terdepan dan megangin langsung ada 3 player. Semuanya diusir. Reggae Center di tempat yang lain. Idok yang berhasil ditumbangkan tapi dia menjadi korban pula di tempat yang berbeda. Dan Dairannya harus balik arah untuk melindungi rekan-rekan yang ada. Patra Ukon dia nggak konek karena siapapun. Tapi malah Dairannya langsung dihajar habis-habisan. Ada 3 player dan juga 4 player terjatuh. Ada satu perfect turtle untuk tim Famos. Dan sebenarnya setupnya Tim Famos juga bagus banget sih. Tadi dari bagaimana masuknya Zorn yang sempat juga mengeluarkan The Way of the Dragon ya, plus Smooth yang hadir dari arah samping. Ya. Sehingga semuanya berkumpul dan ditarget dengan begitu baik sehingga perfect turtle pun dimiliki oleh Tim Famos dan outer middle turret hancur. Oke, mid sudah hancur, terbuka sedikit area defensif yang dimiliki oleh RRQOC. Namun sekarang Sutsujin dengan level 12-nya ini ya bagusnya adalah Sutsujin juga masih bisa loh menyeimbangkan levelnya, masih bisa mengejar dengan ketertinggalan 3 turtle tadi yang berhasil diambil nggak apa-apa. Ya udah, mereka akan fokus lagi tempat yang lain. Dan RRQ mereka punya power di late game sih ya, dengan adanya Link, dengan adanya Granger-nya juga, dengan stack yang dimiliki. Dan kalau ngeliat dari tim Famos mereka juga cukup terbatas nih dengan adanya hero yang bisa melakukan split push. Jadi nanti mungkin dari Suzuki ini akan memanfaatkan lane jauhnya, manjangin lane-nya dulu dengan mobilitas yang dia miliki. Oke, cukup mereda lagi, turun lagi tempo permainan, wave minion di tengah juga akan masuk dan mereka jauh lebih santai. Aman dulu ya, tenang dulu. Karena goldnya juga nggak beda jauh ya, cuma di sekitar angka 700 aja. Dan ini yang baru paling tinggi nih dia tadi nih, 1,2. Iya, tadi 1.300 sempat di RRQ, cuman dari team fight tadi akhirnya direnggut lagi sama tim Famos dan 1v1 situation. Walah, ini dia, ada satu lagi outer tar yang berhasil diajukan dan setelah tadi unggul sekitar 1,3 kan nih berbalik jadi 1 kaki nih, wah cashbacknya lumayan cuy. Iya, jadi sekitar 2.000 lah ya, 2.300-an apa yang dimiliki sama tim Famos di semenjak tim fight tadi, The Way of Dragon. Ya itu dia, The Way of Dragon. Ada Raging Centrum pula. Ada 2 Source Skill Ultimate yang memang sudah dikeluarkan sekarang. Tempest of Blade-nya. Ada satu pedang yang berhasil diambil oleh Sutsujin. Masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih nyaman. Oke, belum ada korban jiwa yang terlihat ya dari adanya tim fight barusan. Karena mereka sama-sama disengage. Mereka memilih untuk kontes lagi nih nantinya di area Lord. Tapi yang perlu diperhatikan adalah RRQOC mereka harus bisa membuat dari Sutsujinnya melakukan retribution dengan enak. Yep. Karena dari tadi ditarget terus-terusan dan Chibi selalu bisa mendapatkan retribution dengan on point walaupun selalu ditukarkan dengan nyawanya. Iya, karena kita tahu ya ada satu burst damage yang bisa dihasilkan oleh Suyo itu sendiri kan. Untuk bisa nambahin damage-nya Soul lagi. Saver. Iya, Soul Saver-nya itu ya. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan Suyo tahu lah bagaimana keunggulan dari Suyo untuk
bisa menambahkan damage-nya terhadap dari area-area objektif tuh. Iya, dan terlihat ya udah dicicil juga sama tim Famos, tapi bakal ada Lord Dance kayaknya bakal ditarik ulur dulu. Oke, Dairan mundur lagi, berhasil untuk bisa mengajar, dan Zorn menjadi korban. Maka itu sekarang ada zaman Force, Avatar of Guardian, King Sandstorm semuanya berkumpul di satu titik, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh Chibi. Namun tertinggal lagi, ada 3 player yang lari, kocar kacir, tunggang langgang, tapi mereka gagal untuk didapatkan pula oleh RRQ Ozi. Namun Chibi tertinggal sendirian, Chibi-nya masih berusaha untuk kabur. Ada Rhapsody di bagian belakang, Dead Sonata di belakang kembali. Tapi terakhirnya Chibi mau kabur ke mana? Flickernya Skylar! This is Skylar menunjukkan bagaimana kelasnya. Dikejar dan Chibi pun tidak bisa selamat. Lord yang didapat sama tim Famos gak menjadi sebuah keuntungan untuk mereka karena akhirnya Ranky Hoshi bisa membayar dengan adanya poin-poin kill yang ditabung juga. Lord tadi udah muncul loh di atas dan udah langsung ditahan sama Sutsujin dengan mobilitas yang cepat juga, apalagi modal-modalnya sekarang udah mulai terlihat setelah adanya Hasclaw, Berserker Fury, Endless Battle dan menuju ke arah Blade of Despair ataupun malah Roar selanjutnya. Oke, Sutsujin masih terjaga, no death sejauh ini. Skylar, wow, mengorbankan 1 flicker untuk mendapatkan Chibi tadi dan juga total ada 3 yang tumbang berarti ya. Ya, Di saat ada Lord pun ya berarti giveaway mungkin. oke. Dan Zorn juga harus diperhatikan lagi ya pergerakannya karena dari tadi dia mau coba untuk masuk. Kena efek Town dari Dairen. Itu jadi miscalculate. Dan itu momentum yang dimiliki Wolf. Udah sakit banget Tempest of Blade. Masih ada pergerakan solo kill from Sujin. Sujin. Itu dia. Diam dan juga mematikan. Dingin banget Sujin. Dan sangat kejam. Dan kalau kayak gini udah terlalu kejam nih ya. Dan itu dia. Malah Roar yang diamankan oleh Skylar. Ini udah waktunya Ranky Hoshi. Mereka udah punya power spike dari item-itemnya juga. Yep. Dan mereka udah dapetin momentumnya. Tidak mendapatkan turtle, tidak mendapatkan Lord bukan menjadi halangan. Betul. Untuk RRQ Hoshi. Dan apalagi Chibi ya, yang memang terlihat retry-nya oke banget dari tadi ya. 3 turtle, 1 Lord. Tapi dia udah dapetin 4 poin dead. Iya. Dan itu pasti akan membuat dari Chibi-nya akan semakin tertinggal lagi. Itu solo kill tapi tepat di depan dari teman-temannya Chibi. Ya, Chibi udah, weh, lihat gue, hilang. Yang belakangnya Jadi Hore. notif. Jadi notif langsung. jadi notif. Tapi 4 kali loh, berarti ini benar-benar Chibi nggak konsil. Ini dia ada konsil. Siapa yang menjadi korban tapi Dairen terkurung sendiri. Avatar of Guardian masih gagal untuk dikeluarkan menjadi 1 keunggulan untuk tim Famos. Ngeri sih ya konsil play dari adanya cowok kayak gitu Web loh. masih dapat purple buff-nya, masih dapat. Wah, cepet banget tangannya. Cepet banget dong. Kayak gitu ya. 40 bisa. Hah? Enggak ya? Bisa. Bisa apa? Bisa tremor. Tapi memang akhirnya ya, satu purple buff yang coba untuk di-inflict gagal karena itu adalah menjadi bensin utama pastinya untuk Sutsujin bisa melakukan pergerakan juga seperti menunggu ke arah Lord yang ter-enhance nantinya. Tinggal gimana caranya, siapa yang dapetin Lord ini tidak kalah divide. Karena kalau dari tadi, nah ini 1v1 lagi nih kelihatan. Damage-nya udah lumayan kerasa dari Smooth juga untuk nginjil keberadaan dari Sutsujin. Seenggaknya lane jauhnya udah mulai dikontrol nih sama kedua belah tim. Gak cuma dari RRQ Hoshi aja yang punya power dari Assassin. Waduh. Oke. 2 player kabur, tapi The Way of Dragon berhasil tadi mendapatkan Kara Dairen, di mana sekarang King Syndrome mengusir beberapa pemain, tapi Zorn-nya menjadi korban dan Dairen pun masih selamat. Nersia langsung menghilang, double kill didapatkan. Coba lihat Chibi-nya, run Chibi, run, tapi shutdown pun tercipta. Dan Warlord kali ini mendapatkan Kara Sutsujin. Ya itu dia Arcane Shadow Strike yang ngebuat dari Sutsujin pun langsung seketika menghilang dengan burst magic damage yang begitu mengerikan. Tapi ya RRQ Hoshi mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk tetap menyicil ke arah Lordnya. Nah, itu dia. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir pergerakan dari Chibi. Chibi pun gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Lord. Berhasil tanpa retrik. Warlord. Oke, Warlord akankah dirinya selamat? 1 hit terakhir tapi masih aman. Ada tertinggal Rins bagian belakang dan mereka gagal mendapatkan Rins. Dan itu adalah sebuah koms yang luar biasa dari RRQ Hoshi. Mereka nggak punya jungler. Mereka tetap inisiasi Lordnya dan mereka tutupin jalan lewatnya dari Chibi. Dan tetap dilanjut. Itu adalah sebuah koms yang mahal menurut aku. Ini gimana lagi ya? Nggak ada turtle, aman. Aman. Nggak ada Lord, aman. Nggak ada retri, gas juga gitu loh. Itu dia sebuah keputusan yang begitu mahal dari RRQ Hoshi membuat akhirnya Lord pun akan dikawal dengan adanya kelima pemain yang sudah siap. Oke, ada Lord yang akan siap nabrak ke area.
pertahanan, tapi Awa Vendetta tadi dikeluarkan. Raging Sandstrom, satu sound skill sudah terdengar. Dan juga untuk sekarang Tempest of Blade dari Sutsujin tadi. Mencoba untuk bisa mengantarkan Demi dan satu Bestara lagi dari atas. Sudah berhasil dihancurkan Chibi. Again, run Chibi, run. Dan Chibi-nya hanya meninggalkan satu bar SP saja di dalam tubuhnya. Tapi Dairon udah nggak kuat lagi menerima begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, dan Araki Hoshi mereka betul-betul sabar. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak. Hancur 2 base turret cukup untuk mereka. Karena mereka tahu, mereka masih punya power lebih lagi dengan draft yang dibawakan juga. Chibi kayaknya bukan jadi masalah berarti karena dari tadi selalu bisa dipegang. Ya. Entahlah dari Dairon, entahlah dari Idok, bahkan Rinsnya juga. Dan PR dari Araki Hoshi untuk menginjak karena dia malah Nets. Oke, Chibi dari tadi ini nih, bonyok terus-terusan. Iya, Mau selalu. jadi eksekutor, nggak jadi eksekutor, tetap bonyok. DPO. Ya, langsung dicari terus ya. Karena inisiasi dari zone itu selalu bisa diantisipasi. Tadi dia mau coba untuk Dewa Dragon, emang ada yang ketendang. Iya. Tapi masalahnya zone-nya gak selamat. Shit. Selalu dia kena efek tahun dari Unbreakable-nya Dairon. Selalu dan selalu. Jadi bisa dikatakan untuk inisiasi dari zone ini masih belum terlihat ada yang optimal. Jadi PR dari Araki Hoshi, ya tinggal gimana caranya megangin nets-nya nih. Yang punya damage deal paling besar nantinya. Ya, ini abis game ini juga itu Dairon tolong ya kalian ya dipijitkan dulu itu badan Dairon. Sakit kali di badannya dari tadi di depan ngebadanin. Kenapa pula macam tuh? Bonyok itu. Oh iya benar. Bengkak-bengkak itu udah badannya. 0310 udah. Gak apa-apa. Le- Dari tadi dia yang selalu bikin zone-nya gak bisa pulang. Iya. Udah mau nggak mau kan sekarang dia emang jadi di depan memanfaatkan dari efek tahunnya digebukin nggak masalah gebukin balik. Tapi lama kelamaan bonyok juga. Tapi harusnya nih Revitalize akan ngebuat dia terbantu lah ya juga dan tidak buru-buru untuk ngambilin ke arah purple buff-nya terlebih dahulu ya untuk Sutsujin sembari menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul juga dalam 1 menit lagi harusnya akan berubah menjadi Lord yang evolve menginjak ke arah late game nih sekarang. Kontra play. Rekonsi lagi Rin sudah mengetahui ada satu orang tadi terangkap Chibi. Wah. Son gagal juga tapi pada berbeda. Hey! Berhasil tadi mendapatkan karena Dairon kembali dan Lord sekarang sudah muncul. Ini menjadi Wait, mau dibalaskan satu untuk satu dengan pergerakan dari Swordnya sedikit lebih tersisa. Swordnya, Dead Sodata. Coba lihat Sutsujin yang masih ada Tempest of Blade. Akankah dirinya untuk kabur dan benar masih kabur. Tapi ada satu flicker dan juga Raging Sandstrom masih ada lagi portal di dalam tubuh dari Sutsujin. Sutsujin masih bisa selamatkan tapi ternyata tidak. Malah sekarang terjadi sebuah pertempuran tepat berada di area mid. Untuk sekarang Rinsnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi hanya menyisakan Rins sendirian dan Lord muncul. Oke, 30 detik tapi Dairon 8 detik lagi bakal muncul dan harusnya ini bakal cukup sulit untuk one straight push. Hanya mengandalkan satu katapult terakhir aja di arah tengah dan keputusan yang cukup berani harusnya kalau misalkan mereka paksa one straight push. Dan akhirnya melihat Lord yang muncul langsung dieksekusi oleh tim Famos dan seketika keadaan berbalik. Araki Hoshi, mereka tertangkap satu persatu berawal dari Dairon. Dilanjutkan kembali dengan adanya juga Idok yang tadi tertinggal sendirian. Tadi Sutsujin tuh udah bagus banget loh. Pergerakannya emang ngejar ke arah Chibi. Tapi sebelum dia bisa melakukan Divine Sword-nya masih di atas dinding. Dia digas duluan jadi kepleset. Dan juga tadi flicker Raging Sandstorm-nya pas Nah. banget. Terus tadi ada sempat ada ganti-ganti item juga Ganti-ganti kan. item juga. Immortal tapi ya gak selamat. Dan kita akan mengintip nih dari instant replay-nya. Berawal dari Ujin Jordan udah ke memang. belakang tuh lihat tuh. Tapi kepleset dihajar. Iya, terus juga dia udah ke makan damage juga kan. Yap. Dan dikejar itu Smooth. Bener-bener dia berani banget dan komit dari tim Famos. Mereka nggak meninggalkan Smoothnya sendirian. Semuanya masuk satu persatu dengan HP yang udah low. Araki Hoshi, mereka termakan. Secara total berarti 4 pemain karena Idok tadi tertinggal juga sendirian. Oke, kita lihat akan seperti apa defensif yang dilakukan oleh Araki Hoshi dengan satu Lord yang sangat-sangat merepotkan ini. Dairon menjadi orang terdepan lagi. Ada Ridge yang siap menyinari bagaimana hari-hari untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi The Way of Dragon akan berhasil dikeluarkan, tapi ternyata masih ada Walking. Dan sejauh ini ada serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Famos. Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam, tapi Sutsujin dengan Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan. Satu terakhirnya Patrol Godian connect tadi karena satu player. Swordnya sementara sekarang pergerakan dari Warman masih ada satu Winter, namun Chibi kembali lagi dalam posisi di mana dia harus lari Chibi, lari. Masih ada Rins di belakang. Yap, dan itu dia Smooth juga Oke, nggak akan pulang. Smooth, apa yang akan kau lakukan? Damage yang begitu mengerikan bisa dikeluarkan oleh Skylar dan ada satu flicker lagi. Oke, masih ada Quicksand Guard tapi harusnya nggak nyelamatin dia terlalu lama Yap, sih. ini ngebaying time aja jatuhnya karena kan mereka pun masih bisa nabrak lewat mid loh ini. Yap, ini bener-bener dipegangin dan diikutin terus-terusan sama Dairon.
Oke, Chibi mau kabur ke arah mana? Mau Vendetta tadi sepertinya, dan Chibi masih ada Immortal dalam tubuhnya. Dead Sonata, satu hit terakhirnya Chibi. Run, Chibi, run! Dan selesailah. Namun sekarang ada Raging Centrum yang dikeluarkan pula. Immortalnya pun tidak akan membantu. Masih ada KWF Minion, masih ada lewat tengah, tapi ternyata Nets sudah hadir pula. Begitupun dari Zord dan Warlord. Begitupun dari RRQ yang tidak akan memaksa untuk adanya end the game. Karena satu persatu pemain-pemain dari tim Famos yang sudah spawn. Membuat akhirnya dari defensif tim Famos pun berhasil untuk diperkuat lagi. Dan tadi delay waktu yang begitu mahal sih sebenarnya, walaupun Indian Chibi tumbang ya. Ya. Tapi itu ngebuat dari RRQ Yoshi nggak bisa one side. Sekarang udah ada 5 player lagi berkumpul dari RRQ. Mereka unggul 1,4k. Ada cashback yang begitu indah. Namun terdengar ada konsil. Berhasil tadi mendapatkan satu player. Immortal pecah. Patro Guardian gak konekar siapapun. Tapi sekarang Warlord pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Dengan ada yang sama pun tadi udah langsung dikeluarkan satu terakhir. Dan Nesha berhasil dihancurkan pula. Hanya bisa